Shalom teman-teman, hari ini saya ingin memberikan sebuah kesaksian yang mungkin bisa memberkati teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu saya pernah mengikuti suatu pendaftaran buat masuk sebuah program pendidikan di BCA, dan program itu cukup, kalau misalnya saya lihat dari brosurnya dan yang lainnya, itu bakal membantu saya kalau misalnya keterima untuk jadi ahli IT dan sudah langsung dapat prospek kerja yang bagus gitu. Dan sebenarnya saya mencari sebuah kesempatan itu karena mungkin teman-teman udah tahu, mungkin ada yang tahu ada yang belum. Waktu saya ambil ujian di tes masuk universitas, saya salah satu orang yang tidak keterima di univ yang saya inginkan, dan saya nggak bisa mendaftar ke univ-univ yang lain karena satu dan lain hal. Dan saat saya mengikuti tes dari BCA itu, saya cukup, sebenarnya gimana ya, bukan cukup grogi juga sih, tapi cukup lumayan dapat ilmu sedikit lah tentang psikotes, tentang beberapa tes logika gitu. Dan namun waktu di tes psikotes kemarin, saya dapat satu pengumuman yang cukup mengejutkan sih. Nah, saya nggak keterima di tes masuk ke BCA itu, dan ya saya mungkin harus menunggu tahun depan, bukan tahun depan sih, 6 bulan lagi buat daftar kuliah mengikuti anak-anak angkatan sekarang gitu. Di sini puji Tuhannya orang tua saya punya respon yang baik gitu, mereka nggak marah, mereka cuma ngomong ya nggak apa-apa, ikuti jalannya Tuhan aja, ikutin arus aja gitu. Dan ini yang salah satu hal yang udah sering diomongin juga ke aku sih, yang sama orang-orang lain juga. Dan hidup itu penuh proses teman-teman, dan kadang proses itu pasti nggak enak gitu buat kita gitu, sama kayak aku sekarang gitu. Dan ikut tes gagal terus, coba ikut lagi gagal lagi gitu. Dan itu cukup menyakiti hati saya itu, karena ya orang berusaha meraih cita-cita kan salah satu caranya dengan belajar kan ya. Dan karena saya nggak lolos itu, saya mungkin dalam hati kecil saya merasa kayak aduh gimana nih. Tapi satu hal yang menguatkan saya gitu, Tuhan itu selalu beserta dengan kita, apapun yang terjadi Dia selalu bersama dengan kita, rancangannya itu selalu yang terbaik gitu. Mungkin sekarang aku belum bisa melihat gitu ujung dari rancangan Tuhan itu kayak gimana, tapi aku yakin dan percaya gitu, Tuhan itu Tuhan yang baik gitu. Dan aku juga bersyukur karena punya teman-teman di youth dan orang tua yang nge-support aku gitu, walaupun kelihatannya tidak seperti itu. Tapi aku yakin mereka itu walaupun menyebalkan, tapi mereka itu tetap baik gitu. Mereka mensupport saya dan mungkin mendoakan saya yang terbaik gitu. Dan saya bersyukur atas hal itu. Karena itu teman-teman, pentingnya kita selalu percaya rencana Tuhan gitu, karena setiap apapun yang terjadi, mungkin kegagalan kita itu bagian dari proses gitu. Mungkin kegagalan itu bukan karena kesalahan kita atau karena kesalahan lain, tapi mungkin karena emang apa yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Karena itu ya nikmati aja proses hidup kita gitu, jangan sering-sering ngeluh gitu, dan banyak
bersyukur gitu atas karunia Tuhan yang mungkin sekarang belum bisa kita lihat gitu. Dah, itu aja dari saya. Terima kasih. Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada. Saat ini saya mau ngajak teman-teman untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari siapkan hati kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan. Fokuskan pikiran kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kemenangan dari-Mu Tuhan. Oh, haleluya.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menyertai pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mengurapi setiap kami. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami juga bisa menerima agar firman yang disampaikan bisa menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Dan firman itu tumbuh dan berbuah di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan semua yang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Youth for Christ. Hai, balik lagi bareng kita. Hari ini kita mau ibadah, kita mau mendengarkan firman. Sedih sih kita hari ini berjumpa lagi lewat streaming, tapi nggak apa-apa. Tuhan punya rencana, kita bakal ketemu lagi, kemungkinan 2 minggu lagi kita bakal ketemu secara offline. Oke. Nggak berlama-lama lagi, hari ini aku akan membahas tentang menjadi teman yang baik atau be a good friend. Nah, kita buka dulu di Alkitab kita di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Aku bacain. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Seperti yang kita tahu, biasanya nih ayat ini diperuntukkan untuk pasangan gitu kan. Tapi menurut aku ini bisa kita ambil dalam hubungan pertemanan juga nih teman-teman. Jadi
kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Sediam apapun kita, sepenyendirinya kita, atau seenggak sukanya kalian sama keramaian, kita tuh nggak bisa hidup cuman sendiri. Mungkin yang kita pikir kita bisa melakukannya, tapi sebenarnya kita butuh bantuan orang lain. Contohnya nih, misal si A, dia cewek nih, si A ini cewek, dia butuh ngangkat galon yang jumlahnya 2 galon, dan galon itu kan besar kan, dan dia nggak bisa ngangkatnya sendiri, dan dia butuh bantuan orang lain. Itu contoh simpelnya. Kita juga butuh seseorang untuk mengingatkan kita, entah kita melakukan kesalahan, atau misalnya kita pelupa atau apa, kita kan juga butuh untuk diingatkan. Nah, seorang teman yang baik itu akan selalu mengingatkan temannya jika berbuat salah, atau kita melakukan sesuatu yang sudah melewati batas. Di sini aku mau kita belajar buat untuk jadi good friend, atau teman yang baik, atau teman yang selalu baik bagi siapapun. Karena seringkali kita fokusnya itu hanya untuk memiliki teman atau menuntut teman kita buat menjadi yang terbaik bagi hidup kita. Menuntut teman kita untuk selalu menjadi sahabat yang selalu ada, yang selalu baik dalam hidup kita. Nah, nggak salah sih sebenarnya kalau kita memiliki keinginan itu, karena kita nggak mau kecewa dan mengambil resiko dalam hal pertemanan. Tapi justru kalau kita terlalu banyak menuntut itu, akhirnya misalnya teman kita melakukan suatu kesalahan kepada kita, ujung-ujungnya kita kecewa, ujung-ujungnya kita kepahitan, dan menimbulkan pertemanan. Akhirnya kita jadi sulit mengampuni, karena saking kecewanya kita sama teman kita. Maka dari itu, yuk kita coba tuh, kita rubah fokus kita dari yang kita menuntut punya teman yang baik, menjadi fokusnya ke dalam diri kita sendiri, untuk menjadi yang terbaik bagi teman dan komunitas kita. Mungkin ada saatnya saat kita berbuat baik untuk teman kita, tapi balasan yang kita dapetin itu nggak sepadan apa yang kita lakukan gitu. Tapi yang perlu kita ingat teman-teman, adalah bahwa kita menjadi teman yang baik, kita melakukan yang terbaik. Tujuannya bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, tapi untuk kesenangan Tuhan. Kayak waktu Vanes pernah share di Dobar di doa Menara Jumat, kita melepas hak kesenangan diri kita untuk kesenangan Tuhan gitu. Nah, ini nih yang mestinya kita tanam dalam diri kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang menuntut balasan ke orang atas perbuatan baik kita bagi mereka, tapi kita melakukan yang terbaik gitu. Nah, gimana sih kita menjadi teman yang baik atau yang selalu baik bagi teman-teman kita? Aku ada 3 poin untuk kita bisa belajar bersama-sama biar kita menjadi teman yang selalu ada bagi teman-teman kita. Yang pertama itu always there for them, atau selalu ada buat mereka. Kita buka di ayatnya di Amsal 17 ayat 17. Aku bacain. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke. Selalu ada untuk kamu, selalu bukan berarti itu kamu harus tinggal sama teman kamu, harus ngintilin teman kamu kemanapun, bahkan ke WC pun kamu ngintilin. Bukan dalam artian seperti itu ya teman-teman. Tapi selalu ada ini berarti kamu siap sedia saat teman kamu butuh tempat curhat, siap selalu ada saat mereka sedang terjatuh atau mengalami kepurukan, pergumulan, dan mengalami permasalahan. Nah, kita jangan sampai menjadi teman yang hanya ada saat senangnya aja gitu. Tapi jadilah teman yang selalu ada setiap mereka dalam kesukaran. Walaupun misal kita nggak membantu secara banyak gitu ya, misalnya
kita membantu secara material atau apapun gitu, tapi kita cukup menjadi pendengar yang baik dalam curhatan mereka pun itu udah sangat membantu loh bagi mereka. Karena biasanya mereka hanya butuh didengar gitu, butuh didengar dalam setiap permasalahan yang mereka sedang lalui. Nah, menjadi pundak mereka untuk menangis pun itu udah cukup membantu untuk mereka. Kalau emang kita mau kasih saran atau nasihat, pilihlah kata-kata yang membangun teman-teman, yang menyenangkan hati gitu. Jadi paling penting kalau kita membantu teman selalu siap ada gitu buat mereka itu. Yang penting jangan langsung mengejudge atau menyalahkan langsung. Misalnya kalau mereka lagi curhat nih gitu sama kita, mereka melakukan kesalahan. Terus komentar kita ya jangan langsung ini, wah kamu berdosa banget ya gitu. Atau aku nggak mau deket-deket sama kamu lagi, bye gitu. Kita udah nggak level gitu karena kamu berbuat dosa. Jangan, itu justru komen-komen yang membuat mereka semakin down teman-teman. Jadi kita pilih kata-kata yang membangun dan sesuai dengan situasi. Itu yang pertama. Always there for them. Yang kedua, be a reminder atau menjadi pengingat. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Aku bacain 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Menjadi pengingat untuk teman-teman kita, maksudnya adalah mau mengingatkan mereka saat mereka mulai berada di jalan yang salah, atau mengingatkan mereka saat mereka salah mengambil keputusan gitu. Ini sebenarnya bisa dibilang susah ya teman-teman, untuk kita ngingetin teman-teman kita yang akan melakukan kesalahan, atau lebih susah lagi mengingatkan ke teman-teman yang sudah jatuh ke dalam kesalahan gitu. Karena kan ujung-ujungnya kita yang bakal dibilang gini, kamu ikut campur banget sih sama urusan aku, kamu jangan sok ngerti deh gitu kan. Nah, kita bisa hindarin tuh, ya dengan cara kayak tadi yang aku bilang, pemilihan kata-kata yang kita pakai buat mengingatkan mereka. Dan balik lagi, kalau emang perkataan kita atau pengingat kita nggak bisa mempan ke mereka gitu, kita harus menjadi teladan bagi mereka, menjadi teladan dengan perbuatan atau teladan hidup yang kita berikan ke mereka gitu. Menjadi pengingat juga untuk selalu mereka dekat sama Tuhan. Jadi kita nggak hanya mengingatkan mereka saat mereka sedang dalam pergumulan atau mereka sedang melakukan kesalahan, tapi kita juga bisa selalu mengingatkan mereka untuk selalu dekat sama Tuhan. Yuk, kita belajar untuk mau menjadi teman yang bisa mengingatkan teman-teman kita. Oke, yang ketiga nih, poin ketiga. Build each other atau saling membangun. Kita buka di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, di sini aku juga cari di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu artinya, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan jangan lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Oke. Saling membangun atau membangun satu sama lain itu sangat penting dalam hubungan pertemanan, teman-teman. Nah, ini yang mesti kita lakukan untuk membentuk hubungan yang bisa sama-sama bertumbuh dalam kebenaran, dan yang paling penting bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Dan nantinya, aku jamin deh, aku yakin, hubungan pertemanan kalian itu menjadi pertemanan yang berkualitas.
caranya gimana sih buat hubungan pertemanan kita itu menjadi berkualitas itu? Yaitu secara simpelnya rubah obrolan kalian menjadi obrolan yang lebih berkenan. Seperti firman Tuhan atau obrolan-obrolan yang enggak ngejudge orang, menghindari obrolan-obrolan bergosip ataupun obrolan-obrolan yang ngegibahin orang gitu loh teman-teman. Nah, maka nantinya hubungan pertemanan pertemanan kalian itu tuh menjadi hubungan yang memiliki kualitas dan always happy, selalu bahagia, bisa bertumbuh karena bisa bertumbuh bareng-bareng gitu. Dari ketiga poin ini nih teman-teman, aku mau ajak kalian sekali lagi buat kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita ubah diri kita dulu, kita fokusin diri kita dulu untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan dan menjadi teman yang bisa memberi dampak positif bagi semua orang, bagi teman-teman kita termasuknya. Kita belajar mengurangi rasa egois kita, belajar untuk merubah diri kita dulu dan menjadi lebih baik, maka Tuhan pasti akan kasih kita orang-orang yang baik dalam hidup kita. Ada satu quotes berkata gini, dalam 1000 orang kawan, mungkin ada seorang yang memahami kita dan ada di saat kita susah. Nah, aku mau kita menjadi seseorang itu, menjadi seseorang yang bisa memahami teman-teman kita. Itu aja firman Tuhan yang aku sharingkan pada sore hari ini. Shalom Youth, saya sedih karena kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi juga masih bersyukur karena masih bisa menyapa setiap kalian melalui media online ini. Kiranya kalian ada dalam keadaan yang tetap sehat dan diberkati Tuhan, amin. Ya, kita sudah dibekali dengan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah, juga sudah mendengarkan kesaksian dari teman kita Victor. Kiranya itu membangun setiap kita untuk terus beriman dan mengasihi Tuhan, amin. Saya berpesan buat setiap kita untuk tetap sungguh-sungguh, sekalipun kita mengalami keadaan sulit. Saya dikuatkan dengan satu ayat firman yang Om David sampaikan di sharing doa pengerja, yaitu dari Mazmur 56 ayat yang keempat. Ayatnya berbunyi demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Keadaan sekitar kita atau keadaan yang sedang kita hadapi mungkin sangat berpotensi untuk membuat kita menjadi takut. Tetapi hari ini saya berpesan, baiklah kita belajar seperti Daud yang berkata, waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu kita mengalami ketakutan, baiklah iman kita semakin tumbuh kepada Tuhan, amin. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian buat melayani di hari ini, buat semua tim Praise and Worship dan penyampai firman Tuhan baik di teens class maupun youth class. Tuhan Yesus berkati kita semua dan gak ada yang lain, buat setiap kita terus berdoa supaya keadaan semakin kondusif dan kita dapat bertemu kembali secara offline, secara onsite bersama-sama di gereja. Ya, tidak ada yang lain, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala limpah berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang sudah membekali kami. Kiranya Tuhan setiap firman yang kami sudah dengar boleh menjadi rema dan boleh terus mengingatkan kami untuk kami hidup berkomunitas. Berkati Kak Yunike dan Kak Amel yang sudah menyampaikan firman Tuhan di setiap kelasnya. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, berkati Indonesia Tuhan. Dengan permasalahan yang sedang terjadi, kiranya hikmat kebijaksanaan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berkati pemerintahan kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, dari presiden sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati mereka, beri hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat para tenaga medis, mereka orang-orang yang berdiri di garda terdepan penanganan COVID-19, beri perlindungan ekstra buat mereka Tuhan, sehingga mereka tetap dilindungi Tuhan. Mereka juga dapat dipakai Tuhan untuk boleh menangani krisis ini Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan atas kota yang kami kasihi, kota Pemalang. Berkati kota ini Tuhan.
Kami percaya suatu saat kota ini boleh menjadi kota yang maju dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini, satukan Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama menjangkau jiwa. Terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja kami, GBI Samaria Jalan Pemuda, tempat kami bertumbuh, tempat kami tertanam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat gereja ini. Kami bersyukur terus pakai gereja ini untuk terus menjadi berkat Tuhan dalam segala aspek. Kami berdoa buat pemimpin di gereja ini, buat Om David dan Tante Solan sebagai gembala. Tuhan memberkati mereka Tuhan, beri kekuatan, hikmat, pengurapan, pewahyuan lebih lagi. Berkat Tuhan atas tua-tua gereja di gereja ini, atas seluruh aktivis pelayan Tuhan. Kami juga berdoa buat 3 generasi yang ada di gereja ini Tuhan. Kami berdoa buat Golden Wings, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan di masa tua mereka Tuhan, supaya mereka terus boleh menjadi teladan iman bagi kami. Kami berdoa buat generasi yang ada di bawah kami, buat Samaria Kids Tuhan. Kami juga memberkati mereka, biar mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, sehingga suatu saat mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat komunitas mereka Tuhan. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan buat generasi Youth for Christ. Berkati Tuhan setiap anak-anak Youth for Christ menjadi anak-anak yang cakap di dalam segala pekerjaan mereka, di dalam segala cita-cita mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mereka suatu saat akan menjadi orang-orang yang memegang jabatan penting bagi kota ini, bagi provinsi kami, bagi bangsa kami Tuhan, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan-Mu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati pekerjaan orang tuamu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati cita-citamu, masa depanmu dan harapanmu. Apapun yang kau rindukan supaya Tuhan kerjakan akan diperbuatnya berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Terima dan tangkap berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, sampai berjumpa di ibadah online Sabtu depan. Sabtu depan kita masih beribadah secara online. Doakan supaya di 2 Sabtu lagi kita bisa bertemu secara onsite. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.